Jadi ini rame. Sebelum kita bertanding, kita sudah pasti out jika Vietnam imbang dengan Malaysia. Dan saya sih bukan saja karena mereka begitu benci terhadap kita, dalam tanda kutip ya, nggak suka dengan kita. Mereka ingin mendepak kita dari arena SEA Games sebagai juara bertahan, pemegang medali emas, dan itu bisa mereka lakukan. Makanya saya bilang, semoga tidak terjadi ya salah perkiraan saya ini, karena mereka akan bermain dengan fair, yang menjunjung tinggi sportivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Bung Ropan, dan Bung Ropan mengabarkan ke kita timnas Indonesia U22 di ujung tanduk apabila timnas Vietnam dan timnas Malaysia bermain mata, bermain sabun dan bermain aman ya, karena kedua tim ini Vietnam dan Malaysia dipastikan lolos ke fase grup. Coba kita saksikan bersama aja ya, apa kata Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik saja, tetap semangat. Dan kita sudah mengetahui hasil akhir timnas U22 kita di SEA Games bermain di grup C melawan Filipina. Kita kalah dengan 1-0 lewat gol tunggal yang dibuat pemain depan Filipina, Otto Benatao. Kemenangan pertama mereka dalam 11 pertemuan terakhir dengan Indonesia di kancah SEA Games. Ini yang membuat mereka itu bersorak gembira, penuh sukacita, ya luar biasa, dan saya pikir wajar. Ya, bagaimana Filipina menyambut ini dengan gegap gempita. Namun, ya bagi kita, ya saya udah bilang dalam video saya sebelumnya kan, ini sangat mengecewakan. Ya, sepertinya pemain-pemain kita kehabisan akal menghadapi bagaimana disiplinnya pemain-pemain Filipina, bertahan dengan sangat bagus, counter mereka yang sangat cepat, ya. Kemudian mereka bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya ini gol yang kalau bisa dikatakan lemparan ke dalam dari Gavin Muens. Ya, bola mantul tanah dan di sana masuklah Benatao. Ada dua pemain kita di belakang ya, ada Donitri dan juga dengan Dion yang tidak bisa berbuat banyak. Donitri terlambat untuk bisa menutup pergerakan ketika Benatao masuk untuk menanduk bola, yang menggetarkan gawang Cahya Supriyadi, dan itu yang menyesakan tentunya. Ya. Tapi di balik semua ini ya, kekalahan ini, saya pikir ya, kita menjadi tamparan buat Coach Is, karena seakan-akan ada banyak yang mengatakan juga, saya melihat ini kayak miskin taktik apa yang terjadi. Solusinya di babak kedua, ketika gol itu terjadi di injury time babak pertama ya, di penghujung babak pertama, nggak ada perubahan sama sekali. Kita tetap kesulitan. Masih kelihatan passing, apalagi banyak yang salah. Kontrol bola juga yang tidak bagus dari pemain kita. Ivar Jenner sudah berjuang sebagai kapten, dia berjuang dengan gigi, dengan keras. Makanya wajar kalau Ivar tuh agak kecewa dah. Dia kesal sekali begitu pertandingan berakhir peluit panjang, dia keluar lapangan dengan raut wajah yang tidak bersahabat sama sekali. Karena memang ada rasa, ya itulah, kecewa luar biasa. Ya dia berjuang, saya lihat memang seakan-akan menggendong tim kita. Tapi ya itu kenyataan bahwa kita kalah. Dan kekalahan ini, ya bukannya masih banyak yang mengatakan, oh masih ada pertandingan melawan Myanmar nantinya. Sudah nggak ada, Filipina udah lolos kan, 6 poin, mereka sudah masuk ke semifinal. Mungkin tim yang udah aman lah buat mereka. Ya, tim pertama yang sudah memastikan tiket ke semifinal. Nah, apakah kita punya harapan? Ya kalau bisa melihat, saya pikir ya itu tipis sekali, hanya mungkin 1% kita kalau ada harapan itu. Bergantung terhadap pertandingan antara Malaysia dan Vietnam, ya tidak baik. Karena kita tahu bersama ya, Vietnam dan Malaysia itu adalah dua tim yang selalu menginginkan Indonesia itu out, tersisih. Ya mereka tidak menyukai lah tim kita itu bisa ada atau bisa lolos ya. Nah mereka senang ketika kita kalah lawan Filipina, dan pertandingan terakhir yang menentukan adalah dua pertandingan tersebut. Mereka cukup imbang kan, karena posisi runner-up terbaik itu dimiliki oleh Vietnam setelah mengalahkan Laos dengan 2-1. Malaysia memimpin klasemen di grup B, mengalahkan Laos dengan 4-1. Kalau di grup A ya, Timur Leste sudah selesai bermain cuma 3 poin setelah menang melawan Singapura. Dan pasti Thailand sebagai tuan rumah akan lolos. Thailand kan membantai
Timur Leste itu dengan 6-1 kalau nggak salah, ya 6-1 ya, sehingga mereka saya kira sudah pasti lolos. Kalau Singapura nggak bisa menang aja melawan Timur Leste, ya pasti mereka akan hajar Singapura ya, Thailand. Oke, saya balik dengan tim kita. Bahkan kita menurut saya akan angkat kopor sebelum kita bermain pada hari Jumat. Kita akan dengan Myanmar main hari Jumat, teman-teman. Ya. Dan saya pikir di hari Kamis itu ada pertandingan antara Vietnam dan Malaysia. Ya, kalau mereka berkonspirasi, katakan antara kutip, bermain imbang aja, dan pasti itu yang mereka lakukan. Mereka tidak ingin Indonesia, apalagi Indonesia sebagai juara bertahan kan, 2 tahun yang lalu merebut medali emas di cabang sepak bola. Mereka akan pingin Indonesia out. Ya, apalagi dengan Vietnam sama Malaysia, kita tahu bersama lah bagaimana sejarah rivalitas yang sangat tinggi dengan kita. Di saat kita itu bergantung terhadap mereka, ya kita hanya berharap aja semoga ada permainan fair yang terjadi di mana Vietnam dan Malaysia saling bunuh, saling baku hantam, ya. Tetapi kan kalau mereka aman-aman saja, ya bermain tidak terlalu ngotot, ya, dan mereka anggap dua-duanya pasti lolos, karena Laos sudah pasti out, udah 2 kali kalah. Nah, dua-dua ini punya peluang. Ya, untuk apa mereka pasti mereka akan berpikir buat apa mereka mau fight di lapangan. Hasil imbang 0-0-1 sudah aman buat mereka dan dua-duanya lolos. Yang berarti lolos ke babak semifinal itu adalah bisa Thailand, ya, Vietnam, Malaysia, dan juga dengan Filipina, gitu. Jadi ya, bagi kita siap-siap untuk angkat kopor, akan kembali. Peluang kita sangat tipis, ya, untuk bisa lolos. Makanya saya bilang tadi, ya kita berharap saja Vietnam mengalahkan Malaysia atau Malaysia mengalahkan Vietnam, maka peluang kita masih ada. Jika terjadi hitung-hitungan gol dengan syarat kita menang banyak melawan Myanmar. Ya belum tentu juga kan. Walaupun Myanmar kalah dengan 2-0 lawan Filipina, tapi belum tentu juga apakah kita bisa pesta gol. Kalau bermain seperti kemarin, saya tidak yakin kita bisa menang di atas 3 gol melawan Myanmar. Ya kecuali ada perubahan-perubahan yang signifikan. Ya kita bermain dengan lebih enjoy, lebih efektif. Karena kemarin kelihatan sekali pemain-pemain kita akan kebingungan ketika untuk bisa menerobos masuk ke jantung pertahanan Filipina. Pertahanan yang rapat, Rosguilo di belakang Ledel, Ortega di kanan, ya, ada Santiago Rublico di kiri, bermain dengan sangat baik. Apalagi kapten mereka Sandro Reyes, Gavin Muyens di tengah, ini sangat disiplin untuk bisa menjaga kedalaman permainan Filipina. Dengan Javier Moriola ada di kanan, ya, kemudian dengan Dylan de Muyens yang bermain di kiri, karena mereka memainkan ada 2 di depan kan, termasuk dengan Benatao. Dan saya pikir ini menjadi berbahaya buat siapapun untuk menghadapi Filipina jika mereka bermain seperti ini. Karena ingat mereka sudah mencetak 3 gol tanpa kemasukan sebiji gol pun. Ya, setelah mengalahkan Myanmar dan kita. Dan pasti bagi Vietnam, Malaysia termasuk dengan tuan rumah Thailand akan berhitung benar jika menghadapi Filipina. Nah, itu dia saya bilang tadi kan. Jadi ini rame. Sebelum kita bertanding, kita sudah pasti out jika Vietnam imbang dengan Malaysia. Dan saya sih bukan saja karena mereka begitu benci terhadap kita, dalam tanda kutip ya, tidak suka dengan kita. Mereka ingin mendepak kita dari arena SEA Games sebagai juara bertahan, pemegang medali emas, dan itu bisa mereka lakukan. Makanya saya bilang, semoga tidak terjadi, ya, salah perkiraan saya ini, karena mereka akan bermain dengan fair, yang menjunjung tinggi sportivitas di lapangan, ya, untuk saling mengalahkan. Itu menjadi harapan kita, ya. Tetapi kalau mereka dua-dua cari aman, karena toh pasti mereka akan dua-dua sudah pasti lolos, ya itu tadi, sepakat bermain imbang. Maka dengan konspirasi seperti ini yang membuat kita itu out, karena mereka tidak mau juga kan memelihara, mereka pikir ini pelihara macan ini. Kalau mereka saling hajar Vietnam dan Malaysia, ya, kemudian Indonesia itu lolos, katakan kita menang melawan Myanmar dengan gede di atas 3 gol. Wah, itu yang membuat mereka memelihara ini bahaya. Kalau Indonesia bisa lolos timnas kita, itu kan akan jadi lain. Ya, bisa akan menghambat mereka, bisa mengalahkan mereka. Itu yang mereka hitung dengan tim kita. Makanya cepat-cepat di fase grup out saja, dikasih out, dan dengan 2 ini akan bermain imbang. Ya, semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi apa yang saya katakan ini. Tapi ya itu. Karena mereka tuh dengan kita kembali dengan rivalitas itu, ya, sehingga mereka tidak ingin Indonesia itu bisa lolos. Vietnam apalagi dengan
Malaysia. Ya, mungkin lain halnya kalau Thailand. Kalau Thailand berharap kita yang akan ke final untuk mereka membalas kekalahan mereka 2 tahun lalu dengan 5-2 itu kan, sehingga mereka dapat perak, kita dapat emas. Nah, Thailand pingin karena penonton juga akan banyak. Kalau Indonesia yang lolos ke final, kalau Thailand yang menjadi penentu, misalnya Thailand dengan Vietnam misalnya satu grup atau dengan Malaysia, pasti mereka akan fight. Tentunya mereka berharap bahwa menunggu kita untuk terjadi pembalasan itu. Tapi sekarang saya pikir semakin gelap untuk bayangan untuk bisa bertemu dengan Indonesia setelah kalah lawan Filipina kita ya. Itu sulit bisa dikatakan ya. Tuh, kita mau bertempur sampai bagaimanapun ya, kalau pada Kamis nantinya sudah terjadi hasil imbang itu ya goodbye, selamat tinggal buat tim asuhan Indra Safri ini. Ya, kita bermain percuma, bermain pada hari Jumat ya, setelah hasil kita bisa melihat draw itu ya pasti lesu ya. Kalau mau menang 10-0 nggak ada guna ya. Ya paling-paling bermain dengan pemain lapis kedua yang belum pernah bermain ya, karena kita sudah kalah. Kecuali harapan itu muncul kalau memang saling mengalahkan. Ya kita tunggu aja teman-teman. Bisa lihat, dan ini yang luar biasa, juara bertahan pemegang medali emas pulang lebih awal. Bahkan mungkin sebelum bertanding melawan Myanmar kita sudah out karena dengan konspirasi itu. Itu yang kita akan lihat. Kita tunggu saja. Sampai di sini saya berbicara dengan peluang timnas kita yang saya pikir sangat-sangat tipis. Itu saya bilang tadi kan, 1%, mengharapkan 1% itu kemudian muncul. Tapi berbahaya. Mereka tahu itu. Kalau Indonesia bisa lolos, mengancam semuanya, termasuk dengan Thailand tentunya. Dan juga mengancam Malaysia atau mengancam Vietnam. Karena akan beda, motivasinya akan beda. Kalau kita bisa keluar dari lubang jarum dan lolos, suasananya lain. Lebih termotivasi tentunya. Ya, semoga kita harap Vietnam dan Malaysia bermain dengan fair dan sportivitas dalam sepak bola. Ciao. Mungkin itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.